Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Nina Oktaviana. Di video kali ini aku akan membahas tentang soal asuhan persalinan patologis bagian ke-6. Ini biasanya sering banget ya teman-teman keluar pada saat tes P3K. Oke, kalau begitu kita langsung aja ya membahas soal yang pertama. Soal nomor 1. Nyonya L berusia 31 tahun, G3 P2 A0, sedang dalam proses persalinan di PMB. Hasil anamnesa, kalian memiliki riwayat DM. Pada proses persalinan, kepala bayi sudah lahir tetapi tidak terjadi putar paksi luar. Posisi yang paling tepat untuk melahirkan bayi pada kasus tersebut adalah A. Litotomi, B. Microbirth, C. Semipaular, D. Mcdonald, dan yang E. Dorsal recumbent. Nah, ini posisi-posisi persalinan ya teman-teman. Sebelumnya kan aku sudah pernah membahas tentang posisi-posisi persalinan seperti ini. Kalian bisa buka aja di video-video aku sebelumnya, atau kalian bisa scratching di Google. Nah, ini pasiennya ini, janinnya ini besar ya teman-teman, karena kan ini dikatakan kepala bayi sudah lahir tetapi tidak terjadi putar paksi. Nah, itu distosia bahu ya teman-teman, bayinya. Jadi posisi yang paling tepat untuk melahirkan bayinya itu dengan posisi microbirth ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang B. Kalian bisa aja scratching di Google ya teman-teman, atau buka video-video aku sebelumnya. Di sana ada membahas tentang posisi-posisi melahirkan. Oke, kalau begitu kita lanjut lagi soal nomor 2. Nyonya S berusia 32 tahun, G2 P1 A0 aterem, datang ke klinik bersalin untuk melahirkan. Hasil anamnesis riwayat persalinan sebelumnya normal. Hasil pemeriksaan TTP dalam batas normal. TFU 41 cm, presentasi kepala, DJJ 140 kali per menit, teratur, kontraksi uterusnya 3 kali 10 menit dalam 40 detik, lendir darah keluar dari vagina, pembukaan 6 cm, ketubannya utuh, stasiun negatif 2, kemudian sutura sagitalis tumpang tindih. Tanda bahaya apakah yang paling penting diobservasi pada kasus tersebut? A. Inersia uteri, B. Ring bundle, C. Ruptur uteri, D. Bradikardi, dan yang E. Takikardi. Kita bahas dulu ya teman-teman jawabannya. Nah, inersia uteri itu adalah his atau kontraksi persalinan yang tidak adekuat. Kalau ring bundle itu cincin bandel atau sering dikenal sebagai cincin uterus patologis, yaitu adalah penyempitan antara segmen uterus kontraktil atas yang menebal dan segmen uterus bawah yang menipis atau loose selama proses persalinan. Nah teman-teman, ring bundle itu seperti ini ya teman-teman contohnya. Sebentar, aku keluar dulu dari soal. Nah seperti ini ya teman-teman ring bundle itu. Jadi hamilnya itu seperti belahan gunung seperti ini. Nah di tengah-tengahnya kayak ada lembah gitu ya teman-teman. Nah seperti gunung seperti ini ya. Jadi di sini seperti ada cincin seperti itu. Nah ini ring bundle namanya. Oke, kalau begitu kita kembali lagi ya ke soal. Kemudian ruptur uteri itu kondisi timbul robekan pada dinding rahim ibu. Kondisi ini biasanya terjadi karena pergerakan bayi pada jalan lahir saat persalinan normal yang memberikan tekanan yang terlalu kuat atau dipicu oleh bekas luka sesar atau riwayat operasi pada rahim sebelumnya. Kalau bradikardi adalah denyut jantung pasien dapat dirasakan menjadi sangat lamban bila kurang dari 60 kali per menit. Kalau takikardi, denyut jantung pasien dapat dirasakan menjadi sangat cepat, lebih dari 100 kali per menit. Nah seperti itu ya teman-teman. Kembali lagi ke soal.
Nah, jadi jawabannya yang nomor 2 ini sangat jelas ya teman-teman. Jawabannya adalah yang B, ring bandel. Jawabannya adalah B. Oke, kalau begitu kita kembali lagi ke soal nomor, tidak kembali lagi ya, kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Maaf teman-teman ya. Soal nomor 3, Nyonya M berusia 25 tahun, postpartum, dirujuk oleh bidan ke rumah sakit. Hal ini karena kalian mengalami perdarahan akibat adanya perlukaan jalan lahir yang mengenai seluruh perineum sampai mengenai mukosa rektum. Derajat robekan perineum pada kasus tersebut adalah A derajat 1, B derajat 2, C derajat 3, D derajat 4, dan yang E derajat 5. Nah, sebelumnya aku kan juga sudah pernah ya teman-teman membahas tentang derajat robekan pada persalinan ini ya teman-teman, pada robekan perineum ini. Nah, ini ya teman-teman pembahasannya. Kalian kalau mau membaca lebih jelas bisa di screenshot atau di pause video ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, kita kembali lagi ke soal. Nah, ini kan persalinannya di klinik bidan ya teman-teman, dan oleh bidan dirujuk ke rumah sakit karena robekan perineumnya itu sampai mengenai mukosa rektum. Jadi ini sangat jelas ya teman-teman, mukosa rektum. Ini derajatnya ini bukan derajat 1, juga bukan derajat 2 atau derajat 3, tapi yang D ya teman-teman, derajat 4. Jawabannya adalah yang D. Kalau derajat 5 ini tidak ada ya teman-teman. Batasnya cuma sampai derajat 4 saja. Oke, kalau begitu kita lanjut lagi soal nomor 4. Nyonya W berusia 22 tahun, G1P0A0, hamil 36 minggu. Datang ke PMB, mengeluh nyeri perut sejak 2 jam yang lalu. Hasil anamnesis sering pusing sejak 1 bulan yang lalu. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70, nadi 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, TFU 34 cm, DJJ 110 kali per menit, HB 10 gram, protein urin negatif. Bidan memberikan oksigen pada ibu sebanyak 5 liter per menit dan merujuk ibu. Evaluasi segera apakah yang harus dilakukan pada kasus tersebut? A. Pola denyut jantung janin, B. Hasil laboratorium darah, C. Perubahan tekanan darah ibu, D. Perubahan frekuensi nadi ibu, dan yang E. Perkembangan keluhan pusing ibu. Nah, jadi apa teman-teman jawabannya? Di sini janinnya irregular ya teman-teman, karena DJJ cuma 110 kali per menit saja. HB-nya ini 10 gram persen, ini masih dalam batas normal ya teman-teman. Karena DJJ-nya ibu 110 kali per menit atau DJJ-nya ini irregular, maka harus diberikan oksigen ya teman-teman, dan wajib merujuk ibunya ke rumah sakit. Nah, jadi jawabannya apa teman-teman? Nah, evaluasi segera yang harus dilakukan yaitu adalah yang A ya teman-teman, pola denyut jantung janin. Karena kan di sini kan yang bermasalah itu detak jantung janinnya ya teman-teman, yaitu adalah 110 kali per menit. Jadi jawabannya itu adalah yang A. Harus diobservasi ya teman-teman. Oke, kalau begitu kita lanjut lagi soal yang terakhir atau soal nomor 5. Nyonya Y berusia 27 tahun, telah melahirkan bayi dan masuk pada kala 3. Bidan melakukan asuhan kala 3 setelah bayi lahir dan telah diberikan suntikan oksitosin 10 unit per IM. Kemudian dicoba melakukan PTT, tetapi plasenta belum lepas. 15 menit kemudian plasenta masih belum lepas dan tampak adanya perdarahan per paginam. Diagnosis yang sesuai pada kasus tersebut adalah
A. atonia uteri, B. inversio uteri, C. solusio plasenta, D. retensio plasenta, dan yang E. robekan jalan lahir. Pasti kalian semua sudah tahu ya teman-teman dari kasus soal nomor 5 ini. Jelas banget ini ya teman-teman. Pasiennya ini sedang mengalami D. retensio plasenta. Kalau atonia uteri bukan, ini hisnya tidak adekuat dan uterusnya lembek. Kemudian inversio uteri ini bukan, ini uterus yang terbalik. Solusio plasenta juga bukan, ini plasentanya lepas dari dinding uterus, maksudnya dari dinding rahim sebelum janinnya lahir. Robekan jalan lahir juga bukan. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang D. Oke teman-teman, segini dulu ya soal dari aku. Salah dan hilap mohon dimaafkan. Nanti aku akan membuat video terbaru lagi. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Oke, kalau begitu terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.